Halo mahasiswa yang mengambil mata kuliah nanoteknologi. Kali ini kita bertemu kembali di video pembelajaran dengan topik selanjutnya. Topik kita hari ini yang akan kita bawa adalah tentang pembuatan nanomaterial. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya fabrikasi dari nanomaterial. Nah, yang unik dari pembuatan nanomaterial adalah pada sistem fabrikasi nanomaterial ini kita bisa mengontrol bentuknya, ya, bisa mengontrol bentuk, bisa mengontrol struktur, komposisi, dan juga kemurnian. Dibandingkan dengan sintesis-sintesis kimia yang lain, untuk pembuatan nanomaterial dibutuhkan kontrol presisi yang lebih tinggi. Nah, untuk sintesis nanopartikel ada dua approach pendekatan. Pertama adalah bottom up approach, kedua adalah top down approach. Nah, untuk video kali ini kita mengkhususkan pada mempelajari top down approach. Nah, pada slide ini kita akan mempelajari berbagai macam bentuk pendekatan top down. Nah, yang pertama kita akan mempelajari yang kita sebut sebagai penggilingan mekanis. Nah, dari definisinya kita tahu penggilingan mekanis yang artinya dia menggunakan mekanik untuk mendapatkan nanopartikel. Nah, pada proses penggilingan mekanis ini kita akan menggabungkan proses penggilingan dan pemanasan tinggi. Pemanasan tinggi ini kita sebut sebagai post annealing. Nah, proses ini semua dilakukan pada atmosfer yang lembab. Nah, berikut ini kita bisa melihat gambar bagaimana dilakukannya penggilingan mekanis. Jadi kita punya dua steel ball ya di atas dan di bawah. Nah, dua steel ball ini didekatkan jadi seperti proses menggiling ya. Jadi ada proses menggiling lalu ini dimasukkan bahan-bahan dan kondisi dari sistem ini adalah kondisi yang inert. Artinya tidak boleh ada oksigen agar nanomaterial yang kita mau sintesis tidak bereaksi dengan oksigen atau tidak bereaksi dengan penggilingannya. Jadi harus dalam atmosfer yang inert. Nah, aplikasi dari penggiling mekanis ini sudah menghasilkan beberapa material. Salah satunya adalah kita sebut sebagai pelapis semprot yang dia anti korosi atau tahan aus. Lalu kita khusus untuk penggilingan mekanis ini kita bisa membuat alloy, contohnya alloy yang terbuat dari aluminium, nikel, magnesium, dan tembaga. Nah, khusus untuk aluminium, untuk memperkuat aluminium itu bersifat gampang dibengkokkan seperti itu ya, atau malleable dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini kita bisa perkuat aluminium ini dengan menambahkan oksida atau karbida sehingga dia lebih getas. Nah, ini semua kita bisa lakukan memakai metode penggiling mekanis. Metode selanjutnya kita sebut sebagai nanolitografi. Nah, nanolitografi ini kita fokus kepada strukturnya, Nah, untuk nanolitografi ini ya, ukurannya itu bisa antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, di sini agak berbeda kalau tadi penggilingan mekanis kita menggunakan proses mekanik. Nah, untuk proses nanolitografi ini kita memakai optik. Nah, memakai optik, berkas elektron, ya, multifoton, nano imprint, dan pemindaian. Artinya di sini kita
membutuhkan satu sumber cahaya atau sesuatu sumber energi sehingga kita bisa membuat nanomaterial kita menggunakan metode nanolitografi. Nah, tentunya setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk nanolitografi ini, keuntungannya ini kita bisa menghasilkan nanopartikel yang tunggal atau dia juga nanopartikel yang cluster. Nah, karena dia menggunakan metode nanolitografi, kita bisa menghasilkan nanomaterial kita dengan struktur seperti yang kita inginkan. Jadi bentuk dan ukurannya seperti yang kita inginkan. Nah, itulah keuntungan dari kita menggunakan nanolitografi. Nah, tapi kelemahannya adalah karena kita membutuhkan sumber elektron atau kita membutuhkan peralatan optik. Nah, jadinya kita membutuhkan biaya serta peralatan yang lebih rumit dibandingkan penggilingan mekanis. Nah, kita bisa lihat di sini, di slide ini, inilah proses nanolitografi. Kalau kita bisa lihat bahwa dia menggunakan berkas cahaya atau elektron yang terfokus. Nah, jadi selalu akan ada sumber cahaya, lalu ada optical systemnya, ya, supaya dia bisa difokuskan. Nah, lalu ada istilahnya di sini mask atau kita bisa sebut sebagai template, ya. Lalu ada sampelnya. Nah, jadi makanya dengan menggunakan nanolitografi ini ukurannya bisa kita atur. Kalau kita lihat di skema ini, ya, dengan menggunakan cahaya yang berbeda, ya, cahaya yang berbeda, kita bisa menentukan ukuran. Kalau kita bisa lihat di sini, kalau cahayanya kontak, dia itu lebih kecil dari 500 nanometer. Tapi kalau cahayanya proximity, ini ukurannya sekitar 1 mikrometer. Jadi dia belum dalam nano scale, ya. Lalu kalau dia projection, nah dia bisa ukurannya lebih kecil dari 200 nanometer. Nah, jadi menggunakan nanolitografi kita bisa mengatur ukuran, ya, berdasarkan sumber cahaya. Nah, selain mengatur ukuran, kita juga bisa mengatur struktur atau bentuk arsitektur dari si nano ini. Mengapa? Karena kita akan menggunakan mask atau template. Jadi sehingga kita bisa menentukan, kita misalnya mau membentuk nanomaterial kita dengan arsitektur tertentu, kita bisa lakukan dengan menggunakan nanolitografi. Nah, di sini kita bisa lihat di slide ini ada template atau mask. Nah, jadi template atau mask itu kita buat template dengan tertentu, ya, dengan bentuk tertentu. Nah, kita atur dia ada cahaya, ya, sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini harus difokuskan, makanya kita perlu optical system, ya. Ini bisa bentuk kondenser, lalu projection optics. Nah, lalu disinilah dia sumber dari sampelnya, wafer, ya. Dia harus fotoresist supaya dia tidak terdegradasi ketika terekspos dengan cahaya, ya. Nah, sehingga akibatnya nanti akhirnya kita akan mendapatkan nanomaterial kita yang mengikuti bentuk template yang sudah kita sediakan. Nah, nanolitografi ini ada yang dia menggunakan mask atau template, tapi ada juga dia yang tidak menggunakan mask. Nah, metode kita yang selanjutnya adalah kita sebut sebagai electrospinning. Nah, electrospinning dari kata elektro kita tahu akan menggunakan elektrik, ya, listrik. Nah, spinning ini kita tahu dia seperti menenun. Jadi artinya electrospinning ini kita membuat nanomaterial dari serat. Nah, biasanya seratnya itu dia terbuat dari polimer. Nah, dengan bantuan listrik, makanya di sini kalau kita lihat di slide ini dia ada high voltage power supply.
ya. Lalu di sini kita bisa menginjeksikan sampel kita, ya, sehingga ketika dialirkan listrik dia bisa seperti memintal. Nah, elektrospinning ini kita memintal, tetapi yang hasil kita memintal itu adalah nanomaterial. Nah, ada satu metode elektrospinning ini kita sebut sebagai elektrospinning koaksial. Nah, elektrospinning koaksial ini uniknya ada kita punya dua kapiler koaksial sehingga kita bisa membentuk nanomaterial yang unik. Nah, metode selanjutnya kita namakan sputtering. Sputtering ini kita membuat nanomaterial dengan membombardir permukaan sampel kita, ya, kita membombardir dengan energi yang tinggi sehingga permukaan itu akan tercabik, ya, akan tercabik. Nah, elektron akan keluar. Nah, sehingga terjadilah nanti thin film. Jadi sputtering ini kita mau membuat thin film. Nah, thin film ini dia biasanya ketebalannya itu sekitar 1 nanometer. Nah, kita bisa lihat di sini di skematik pada slide kita ini, ya, ada holder, ada substrate, ya. Nah, substrate, lalu ada target. Nah, target ini akan dibombardir dengan ion yang berkecepatan tinggi. Nah, dalam hal ini harus digunakan gas yang inert. Artinya berarti gas, ya, akan dialiri dengan high voltage, ya, tegangan tinggi, sehingga dia akan berubah menjadi ion gas yang berkecepatan tinggi dan dia akan mengarah ke target karena ada magnet di sini, sehingga dia tidak menyebar kemana-mana, tapi dia akan mengarah khusus ke target. Nah, sehingga ketika si argon ini mencapai target ini, atom dari si target ini akan keluar dan dia akan menempel ke arah substrate ini sehingga akan terbentuk nantinya thin film, ya. Nah, sputtering ini memang biasanya digunakan untuk lapisan tipis, untuk pembuatan lapisan tipis yang berukuran nano. Nah, proses sputtering ini biasanya, ya, tadi saya sudah jelaskan, dia akan menghasilkan dulu ion gas yang energetik. Nah, ion gas yang energetik itu akan pergi mengarah ke target. Nah, target itu akan akhirnya atom pada permukaan target ini akan keluar dan dia akan jatuh ke substrate ini. Nah, sehingga lapisan tipisnya itu akan terbentuk. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke laser ablation. Nah, laser ablation ini bedanya kalau sputtering itu kita ion gas yang energetik. Nah, kalau laser ablation ini kita menggunakan laser. Nah, laser akan diarahkan ke target. Nah, lalu si target itu akan menguap kan. Lalu setelah menguap dia akan menghasilkan produksi nanopartikel. Jadi ada kemiripan dengan sputtering, cuma bedanya kalau sputtering itu kita menggunakan ion gas yang berkecepatan tinggi, sementara laser ablation ini kita menggunakan laser. Nah, sementara juga perbedaannya lain, sputtering itu akan menghasilkan thin film, ya. Nah, kalau laser ablation ini bisa menghasilkan nanopartikel. Jadi ini bedanya. Kalau kita bisa lihat, laser ablation ini, ya, akan menghasilkan nanopartikel, sementara sputtering ini akan menghasilkan thin film, ya. Jadi si sputtering akan menghasilkan thin film atau lapis tipis. Nah,
Si laser ablation ini kelebihannya karena dia tidak menggunakan zat-zat kimia, zat-zat penstabil. Jadi kita biasa sebut laser ablation ini adalah green process atau proses yang ramah lingkungan. Nah, biasanya si laser ablation ini ya digunakan untuk membuat nanomaterial karbon. Nah, nanomaterial karbon, komposit oksida, dan lain-lain. Nah, termasuk juga nanopartikel logam. Nah, jadi si laser ablation ini termasuk proses yang diminati. Kenapa? Karena dia proses yang tidak menghasilkan limbah gitu ya. Karena tidak diperlukannya zat penstabil atau bahan kimia yang lain. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Skematiknya, ini ada laser, ya, lasernya diarahkan ke target, ya, lalu ada substrat. Nah, ini dia juga dia bergerak ke sini, ya kan? Nah, ini harus semua prosesnya pada tekanan yang vakum, ya, pada tekanan vakum. Jadi tidak bisa dalam atmosfer yang biasa, dia harus dalam tekanan yang vakum. Nah, tapi uniknya laser ablation ini adalah dia kita sebut sebagai green process, ya, proses. Jadi dia tidak ada menggunakan precursor. Nah, lalu selanjutnya kita kita mempelajari pulse wire discharge method. Nah, jadi dari sini aja dari judulnya kita tahu ada pulse, ya, berarti kemungkinan dia tidak stabil gini, ya, dia tidak stabil. Nah, lalu ada wire, nah ada discharge yang artinya ini akan menggunakan elektrik, ya, elektrik. Nah, jadi berarti di sini kita menggunakan arus yang berdenyut dia. Jadi arusnya dia berdenyut karena arusnya itu logam, kawat logam yang dialirin arus tersebut akan menguap. Nah, dia karena menguap, dia berubah menjadi uap. Nah, akhirnya karena dia berubah menjadi uap, dia lalu didinginkan, ya. Setelah proses, dia melalui proses, dia akan didinginkan, lalu dia akan berubah menjadi nanoparticles, ya. Nah, tapi kelemahannya di sini dia membutuhkan energi yang cukup tinggi, ya, membutuhkan energi yang cukup tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ada skematiknya. Saya ambil dari paper pada tahun 2020 dari Applied Physics Letters. Nah, ini kita bisa lihat ini dia karbon fibernya, ya. Karbon fibernya dipanaskan, ya, dipanaskan berarti ini dipanaskan pakai arus berdenyut tadi. Nah, lalu akibatnya dia akan ada free carbon atom yang dilepaskan. Nah, lalu dibiarkan dia mendingin. Nah, ketika dia mendingin, dia menjadi cluster, ya, beberapa karbon atom bergabung menjadi satu, ya. Nah, lalu kita naikkan suhunya, berarti kita annealing. Nah, lalu tekanannya tinggi juga, dia terjadi nucleation. Nah, dia membentuk jadinya nanodiamond. Nah, jadi ini pulse wire discharge method yang digunakan untuk membuat nanodiamond. Ya, jadi inilah contoh dari penggunaan pulse wire discharge method. Nah, lalu kita berikutnya ada dekomposisi termal, yang artinya berarti ada sumber panas. Nah, karena ada istilah dekomposisi, berarti di sini ada proses dekomposisi atau si logamnya itu terdekomposisi. Nah, jadi di sini karena ini dekomposisi termal, artinya dia merupakan proses endotermik. Jadi proses endotermik artinya dia membutuhkan suhu tinggi dan energi yang tinggi. Nah, karena itu biasanya prosesnya itu harus mendekati suhu dekomposisi dari material yang akan kita buat. Nah, jadi prosesnya dimulai dari logam yang dipecah pada suhu tertentu dalam reaksi kimia sehingga akhirnya terbentuklah nanopartikel.
Nah, inilah yang kita sebut sebagai metode dekomposisi termal. Nah, ini kita bisa lihat, ini saya ambil skematiknya dari jurnal material tahun 2021. Nah, ini ada organic saltnya, kita masukkan ke dalam labu. Nah, lalu di sini ada surfaktan, lalu sudah dipanaskan pada suhu tinggi. Nah, tapi tidak boleh ada oksigen, ya. Nah, berarti artinya harus atmosfer yang lembab juga, harus atmosfer yang tidak punya oksigen. Nah, lalu di sini dipanaskan hingga 150 sampai 200 derajat Celcius, ya. Lalu diaduk, ya. Akhirnya kita uapkan si pelarutnya, solvennya kita uapkan sehingga sudah terbentuk ini nanomaterialnya, nanopartikelnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dekomposisi termal, ya, dekomposisi termal. Nah, selanjutnya ada kita pelajari lagi metode dari top down approach. Ini adalah electron explosion. Nah, electron explosion dari bahasanya elektron, berarti ada ledakan elektron. Nah, di sini ada kawat logam yang tipis, kita aliri arus yang tinggi sehingga si kawat logam itu akan mengalami penguapan atau ionisasi atau ledakan. Nah, lalu si kawat yang menguap ini, yang mengalami ionisasi ini, akan bereaksi dengan gas yang sudah disalurkan atau cairan yang sudah menguap. Nah, akhirnya setelah proses pendinginan akan membentuk nanopartikel. Nah, nanopartikel ini terbentuk oleh uap yang sudah terkondensasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai electron explosion. Nah, ini saya ambil dari Powder Technology tahun 2016, ya. Nah, ada sistem dari listrik, ya, yang akan memanaskan kawat tipis. Nah, di sini kawat tipisnya, ya, yang hijau merah ini adalah kawat tipis, dipanaskan memakai aliran listrik. Lalu terjadi electron explosion, yang artinya sebagian dari si kawat ini akan menguap, ya. Nah, dia menguap, lalu di dekatnya ada gas, ya, ada gas, sehingga dia bereaksi dan akhirnya dia bisa membentuk alloy, bisa membentuk korsel. Korsel ini berarti dia di dalamnya ada logam yang lain, di luarnya dilapisi oleh logam yang lain lagi, atau Janus particle, ya. Jadi ini yang bisa terbentuk dengan menggunakan elektron explosion, ya. Nah, jadi kawatnya ini, bahannya ini dialiri arus sehingga terjadi elektron explosion, lalu didinginkan. Nah, ketika didinginkan, sesudah selesai proses pendinginan, akan terbentuk alloy dalam ukuran nanopartikel. Nah, proses selanjutnya adalah sonication. Nah, sonication berarti akan ada gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik itu akan dialirkan ke sampel, ya, sehingga nantinya setelah proses sonication ini akan membentuk nanomaterial. Nah, biasanya nanomaterialnya itu akan dalam bentuk nanotube atau tabung nano, atau misalnya grafin. Nah, ini sonication ini khusus untuk pembuatan karbon nanotube. Biasanya pembuatan karbon nanotube ini jalurnya adalah ultrasonikasi atau ultrasonic generator, ya. Nah, kita sudah hampir ke bagian akhir dari video pembelajaran kita. Jadi yang kita mau akan pelajari 2 slide terakhir ini adalah
sebenarnya kenapa kita mau memilih top down approach? Nah, top down approach itu ada 3 kelebihan. Pertama itu kita bisa memproduksi secara skala besar. Nah, yang kedua, si top down approach ini kita bisa melakukan pengendapan pada substrat yang lumayan besar. Nah, jadi dia lapis tipis, contohnya lapis tipis, lapisnya yang tipis tapi dia pada substrat yang lumayan besar. Nah, lalu pada top down approach ini umumnya kita tidak perlu melakukan pemurnian. Karena hasil yang kita mau itu sudah langsung jadi dari menggunakan top down approach. Nah, tapi tentunya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangannya di sini ukuran partikelnya tidak bisa seragam. Dia ukuran partikelnya bisa di antara 10 sampai 1000 nanometer. Jadi kita kesulitan untuk mendapatkan material dengan partikel yang seragam ukurannya. Nah, lalu kalau misalnya kita membutuhkan struktur tertentu, seragam strukturnya, itu juga kita akan kemungkinan tidak dapat dengan top down ini, karena top down itu akan memberikan banyak ukuran, jadi partikel dan geometrinya tidak seragam. Nah, lalu yang berikutnya kelemahannya adalah proses pengendapannya agak sulit pada proses top down ini. Nah, yang terakhir ini ada stres ya, ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Artinya defect ya, ketidaksempurnaan material itu sering terjadi ketika kita menggunakan top down approach ini. Oke. Terima kasih mahasiswa sekalian. Nah, inilah sampai di sini topik top down approach kita. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.